selanjutnya ini sudah pukul agak-agak molor dari waktu yang kita rencanakan. Mungkin sebelumnya ini sebetulnya hanya obrolan dari WA ya, salah satu WA yang kita kemudian sepertinya kok ada banyak permasalahan ya. Kalau dalam masa pandemi ini kan ketika kita bisa bisa sharing itu kan udah semacam ini ya, obat ya. Katanya kan kita harus selalu bahagia untuk menjaga imunitas kita semuanya itu gitu kata Kak Erika. Dan ada konsultasi, saling sharing, kemudian jawaban yang panjang sekali. Sepertinya kok sayang kalau habis itu kita kan nggak mungkin manjat panjang-panjang ya. Jadinya kayaknya sayang banget kalau ke clear chat gitu. Akhirnya akhirnya man yu'alikul jaros lah, man tu'alikul jaros. Akhirnya Ustazah Coim ini kemudian gimana nih kalau misalnya bikin kajian kayak gitu kan, ya sudah akhirnya lah bersambut, gayung bersambut ya sudah dibuat saja forumnya, nanti pakai akun kebetulan saya ada ya kan, ya sudah. Nah jadilah ini ya, dan udah di-share dan kebetulan Kak Erika juga berkenan untuk hadir bersama kita malam ini. Terima kasih Kak Erika, terima kasih juga Ustazah Coim yang sudah mau ya bikin flyer lah, yang bikin pengumuman, yang woro-woro, ini luar biasa sekali. Jadi top, makanya jadinya sepertinya saya perlu memperkenalkan juga moderator kita yang getar dan penuh karisma ini. Ustazah Lili. Banyak yang kenal Kak, nggak usah. Nggak dong, perlu dikenalkan. Ma'rufah udah. Jadi Ustazah Lili Saimah ini alumni 98 ya, jangan salah tahun ya, alumni 98 yang suaranya pokoknya terkenal seantero ma'had karena dulu Kisma Ilam. Jadi pas sekali kalau misalnya jadi moderator kita pada malam ini. Jadi saya nggak akan mengambil waktu banyak pada malam hari ini. Jadi saya mau mundur ke belakang, mau ngopi sambil menonton Mbak Lili Soimah dan juga menyimak Kak Erika Septriana. Baik, terima kasih dan terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadirannya pada malam ini yang sudah menyempatkan semuanya. Mesti ya ibu-ibu itu kan 24 jam muter terus pokoknya kayak kitiran ya. Tapi meskipun begitu disempatkan untuk bergabung di forum ini. Mungkin akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih ya Kak Kamel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya muridku alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Aduh, baik. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita malam-malam ini juga emak-emak rempong ini. Iya, kita masih diberikan kesehatan dan diberikan keluangan waktu kita bisa silaturahmi meskipun ya Zoom karena bagaimanapun ternyata dengan kita bertemu, bertatap muka, meskipun secara virtual bisa membuat kita bahagia dan tersenyum. Dari tadi kan kita senyum-senyum terus, imunitas kita meningkat. Ya, alhamdulillah. Kemudian makasih kepada Mbak Nyai Kamel yang sudah menyiapkan lapaknya untuk kita sabotase bersama malam hari ini. Terus makasih juga buat Kak Erika Septriana yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semuanya nanti, teman-teman ya, kakak-kakak, adik-adik. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang sudah hadir di acara Ngobrol Santai Lintas Alumni Gontor Putri. Insya Allah kalau malam hari ini kita mau berlanjut besok pertemuan berikutnya, insya Allah bisa kita jadwalkan dengan narsum yang berbeda. Oke, baik.
Saya nggak akan lama-lama ya, karena ini sudah pada nggak sabar mau bertanya sama narasumber kita sepertinya. Oke, saya kenalkan narasumber kita pada malam hari ini adalah Erika Septiana. Kak Erika Septiana, saya juga ketemunya di salah satu grup wali santri Gontor Putri ya dari Mantingan Niat. Dan luar biasa, ternyata beliau banyak berbagi resep ya yang sekarang dipraktekkan ini jus nanas, ya, jus terapi nanas. Dan saya lupa nih hari kedua saya nggak beli nanas. Jadi gagal terapi saya. Oke. Kemudian saya kenalkan, beliau sekarang aktivitasnya adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Nah, latar belakang pendidikannya beliau itu belajar Al-Quran dan tafsir, kemudian beliau juga belajar filsafat, kedokteran, dan juga terapis herbal. Luar biasa ya, dari Al-Quran tafsir, lalu ada hubungannya sama kedokteran, dan juga terapis herbal. Nah, kita akan kupas tuntas malam ini. Nanti teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang mau bertanya, silakan. Tapi sesudah ini, ketika sesi tanya jawab ya, nanti kita akan set waktunya. Kita akan set waktunya untuk sesi tanya jawab. Baik, Kak Erika, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erika, gimana ini? Sehat? Alhamdulillah, masih sehat-sehat aja, Li. Alhamdulillah, Kakak. Iya, Kak, ini sebagai awal sebelum sesi tanya jawab, kita ngobrol aja ya, Kak ya? Siap. Iya, Kak. Apa yang Li? Aku penasaran nih, Kak. Motivasi Kakak dalam mendalami pengobatan Islam itu apa sih, Kak? Wah, ini pertanyaan sulit-sulit, gampang ini dijawabnya. Enggak sesulit mantik, Kak. Karena gini, karena terkait sama masa lalu. Jadi masa lalu itu titik nadir anak itu di pondok. Gimana titik Kak? Nadir anak itu di Pika, siapa Erika Septiana yang jarang sekolah gitu kan. Apa bolak-balik pingsan. Wah, udah itu tanya Ustazah Feni itu akrab itu nungguin anak sakit gitu kan. Kak Afin Rumiana, wah akrab banget dengan ngeluarin tasrehnya seperti itu. Karena komplikasi penyakit yang sangat apa ya, waktu dulu di tahun 90-an itu masih agak jarang, sulit disembuhkan. Nah, kemudian pelan-pelan anak mengalami kesembuhan yang ternyata justru nggak lewat medik gitu, nggak lewat medik umum gitu ya. Nah, dari situ anak jadi jadi penasaran aja karena ketemu dokter, tapi juga bukan dokter kok bisa nyembuhin gitu seperti itu. Lama-lama karena dulu sekolahnya itu milihnya ke tafsir hadis S1-nya. S1-nya tafsir hadis, kemudian ya masih suka sakit-sakit. Akhirnya S2 Ana sempat ke Turki gitu. Di Turki Ana sempat jalan-jalan kemana-mana juga sambil belajar-belajar. Di situ Ana banyak menemukan dan mengalami sendiri bagaimana Islamic medicine itu demikian diterima di masyarakat luar gitu. Akhirnya anak belajar S2-nya jadi banyak banget. Anak jalanin semua S2 itu. Ada S2 filsafat, ada S2 linguistik terkait dengan tafsir tadi, ada S2 tafsir, ada S2 kedokteran, ya semua dijalani akhirnya. Tapi bukan kemarau ini ceritanya. Iya Kak. Cuma karena kalau istilah kita kan jihadul ilmi ya, akhirnya alhamdulillah Ana menemukan banyak banyak pengalaman dan ternyata sehat. Alhamdulillah. Penyelarasan hidup ini dengan Al-Quran itu benar-benar terbukti sekali sampai akhirnya kita itu nggak bisa ngomong lagi bahwa sesungguhnya semuanya ini sederhana, hanya kita yang bikin ribet. Allah itu sudah bikin semuanya fix, tinggal kita jalani aja, nggak usah pakai mikir. Gitu. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Tetapi kita ini terlalu banyak egonya, terlalu terbiasa dengan pendahuluan hawa nafsu. Pendahuluannya itu hawa nafsu, ujungnya penyesalan. Nah, itu kesimpulannya itu penyesalan gitu. Jadi sebaiknya memang Ana berbagi. Karena apa? Dengan berbagi itu semakin menyehatkan
tubuh kita lahir dan batin. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini kan kita kan perempuan ya Kak ya. Perempuan itu kan luar biasa nih, apalagi di masa pandemi sekarang. Kita tuh tanggung jawab banget sama seluruh anggota keluarga, kemudian juga ada yang tetap masih kerja meskipun WFH gitu kan. Apalagi yang perempuan-perempuan bekerja, pasti tuntutannya lebih banyak lagi gitu kan. Udah ngurusin kerjaannya, ngurusin rumah juga, terus memperhatikan kesehatan anggota keluarganya. Nah, Kak Erika, sekedar ini aja deh Kak, kira-kira kiat tips tetap bugar dan sehat selama pandemi itu apa sih Kak? Buat Ana pertama, apalagi yang alumni Mantingan nih ya, alumni Mantingan ini kualat banget. Kalau enggak, kualat gimana Kak? Kualat banget kalau nggak bersyukur, itu pertama. Itu aja. Resep pertama itu bahagia dalam kesyukuran. Ayo ingatkan dirinya masing-masing. Sampai di mana kita bersyukur. Kita bisa melek begini, bisa saling pandang, terus kemudian melihat wajah teman-teman kita ini bisa jadi smiling with good smile, the best smile bahkan. Udah belum itu disyukuri? Nuraini mana Nuraini? Nuraini udah ngeluh sakit gigi. Walau sakit gigi kan masih bisa senyum kalau begini. Gitu. Tapi dia bisa senyum. Udah disyukurin belum? Kemudian nih, kita kan tadi hujan. Ini di grup WA, di WA Ana pada japri, kok jadi nyalahin Ana ya padahal hujan gitu ya. Kak, belum bisa nyambung. Ini semua penuh nih HP Ana ini. Ana cuma ketawa aja. Ayo syukuri walaupun nggak bisa nyambung, tetap bersyukur. Karena apa? Nanti ada Bu Kamel yang akan menyambungkannya ke FB. Enggak. Bercanda. Maksud Ana bahwa kalaupun belum sempat bertemu atau kalaupun itu jelek menurut pikiran kita, Allah sudah siapkan sesuatu yang indah untuk kita. Mungkin nggak belajar dari sini, Ana belum dijodohkan untuk menjadi narsum bagi antum yang belum bisa nyambung. Insya Allah akan ketemu orang yang lebih baik atau ketemu dengan Ana di kesempatan yang lebih baik seperti itu. Jadi satu itu kesyukuran. Nah, kedua, bagaimana caranya kita ini kenal dengan diri kita. Kalau kita kenal bad mood, good mood, kita tahu. Makanya kita nggak bisa diakalin sama diri kita. Nggak bisa diakalin oleh hawa nafsu kita, gitu seperti itu. Dari situ, rasanya Ana alhamdulillah sehat sampai sekarang. Sanggup nyetir bolak-balik Mantingan, Palembang. Itu Kak Penny juga tahu itu. Udah berapa tahun Ana mau jalanin 7 tahun ini. Bolak-balik. Ya, tahu Kak. Alhamdulillah. Kemudian kalau di marhala Ana apa Kapen? ALS. Kalau di marhala ya ALS ya benar. Kalau di marhala Ana udah ngetop itu. Ana side jobnya jadi ibu rumah tangga, kerjaan utamanya sopir, nganterin anak-anak sekolah. Keliling kota terus. Masya Allah. Ya seperti itu. Alhamdulillah sampai Ana juga kaget gitu loh. Tapi yang jelas enzim endorfinnya, happy-nya itu yang membuat anak kayaknya semakin hari semakin sehat. Alhamdulillah. Iya, Kak Erika, kan kalau di grup itu kan kita ini ya sering gitu kita dengar bahwa antum tuh ada pasien, terus kemarin kan sedikit banyak kita sudah ngobrol kan ya, antum ada klinik juga. Bisa nggak Kak cerita teknik pengobatan yang Kakak jalankan itu bagaimana Kak? Teman-teman biar punya gambaran untuk teknik pengobatan yang Kak Erika jalanin itu bagaimana sih cara mengobati pasiennya atau gimana gitu. Siapa tahu ada yang berminat mau ke Palembang Kak. Ini ngasih kesempatan anak dagang kayaknya ini. Enggak Kak, ini jujur Kak. Siapa tahu aku bisa praktek juga di rumah kan Kak? Siap. Iya. Gimana Kak? Ya, makasih Ustazah. Jadi Ana ini belajar semua ilmu tadi, gitu ya. Oh ya, Ana mau ngejawab itu yang Ana sindir tadi pagi di grup. Alhamdulillah ada yang japri ke Ana, saudari-saudari semua, Tawati. Ustazah Afwan, kenalin Ana si Anu dari angkatan ini gitu ya. Ana ini sebenarnya penasaran. Kenapa penasaran? Ana bilang, sebenarnya profesi antum ini apa sih Kak? Antum ini dukun apa orang pintar? Terus? Aduh, Ana tuh nggak nyangka loh, coba ya Allah kok sekelas anak Mantingan gitu loh, alumni
masih berpikir masalah ngono gitu loh ya. Jadi ya anak alhamdulillah nggak apa-apa disebut begitu juga nggak apa-apa, karena anak tahu di terapis Islamic Medicine kita ini lagi mencari formulasi nama yang baik untuk kita ini apa. Kalau dokter itu sudah jelas pemiliknya itu fakultas kedokteran gitu, kayak tempat anak kuliah gitu sekarang seperti itu. Nah, kita ini merancang semua spesifikasi masalah kesehatan, dalil dasarnya adalah Islam. Nah, apa sebutannya? Tobib, tobibah gitu seperti itu. Atau apa gitu loh. Itu sampai di level internasional juga belum terformulasi gitu ya. Maka Ana ini kenapa jadi bisa bisa memformulasi, karena Ana belajar ilmu terapi juga. Ilmu terapi itu mempelajari tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian penterapian itu selalu mencari akar permasalahan penyakit, bukan objek penyakitnya saja. Maka perpaduan antara terapi Islami dan terapi medik itu kita padukan. Contoh misalnya kita dianjurkan sunnah bekam. Nah, bekam itu juga ada di klinik Ana, ada bekam, kemudian ada fasdu, tapi Ana males, terlalu beresiko tinggi fasdu itu. Buat Ana yang simpel-simpel aja. Kemudian alhamdulillah yang kita ramu dan yang akan kita launch itu namanya terapi Kosmikov. Nah, itu. Ini belum ada sekolahnya, belum ada pembelajarannya,